Apa kabar adik-adik? Semuanya penuh sukacita sore hari ini? Tentu, sebab Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kita semua. Sore hari ini kita akan segera memulai sekolah minggu kita. Ayo buruan, siap-siap semuanya, duduk yang manis di depan televisi, di depan laptop, di depan HP. Kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan dalam sekolah minggu online sore ini. Baik, sebelum sekolah minggunya dimulai, kita bersatu di dalam doa ya. Tante akan memimpin kita di dalam doa. Mari siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur sore hari ini kami boleh sama-sama menikmati sekolah minggu kami, meskipun kami masih sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus siap menjamah hidup kami. Sore hari ini kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk sama-sama menikmati sekolah minggu kami. Tuhan hadir memberi kami sukacita dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama Yesus pokok dan kita carangnya. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bernyanyi bersama. Haleluya. Kakak percaya kita semua anak-anak yang cinta Tuhan Yesus, sebab Dia pokok anggur yang benar. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Sekarang kita tahu bahwa Yesus kita kasih yang manis dan indah. Bersama-sama ya, kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi katakan, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih
Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekarang kita nyanyikan sama-sama lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, 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 oh oh sungguh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, sama-sama tunjuk ke atas, oh Yesusku. Nah, baik adik-adik, sekarang tiba saatnya pasang telinga. Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita kita sore hari ini. Apa ceritanya sore hari ini, Tante? Tunggu dulu, Tante mau tanya. Minggu lalu siapa yang cerita dan apa ceritanya? Ayo coba, ada yang bisa jawab tidak di rumah? Ya betul, Tante Miske yang cerita. Judul ceritanya apa waktu itu? Paulus berlayar ke Roma. Nah, baik, sore hari ini judul cerita kita masih sambungan. Kita masih menceritakan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Ceritanya sore hari ini judulnya Paulus bersaksi di Roma. Boleh dicatat ya, Paulus bersaksi di Roma. Bahan ceritanya terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kemudian ayat yang ke-19 sampai ke-24. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Baik, nah sore hari ini adik-adik kita akan menyaksikan sebuah video singkat yang akan menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus yang akan kita bahas sore hari ini. Tapi sebelum kita sama-sama mempelajari tentang pelayanan Rasul Paulus, kita baca dulu ya ayat bahan ceritanya sore hari ini. Ayo buruan buka Alkitabnya, buka handphone boleh, tetapi tidak boleh buka aplikasi yang lain. Baik, kita baca bersama ya dengan suara yang nyaring biar dengar. Oke, baik. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Judul perikopnya kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Penyebaran Injil itu tidak akan bisa dihalangi oleh kuasa apapun. Akhirnya Rasul Paulus berada di Roma sesuai dengan cita-citanya. Rasul Paulus yang berstatus sebagai tahanan mengajukan banding kepada Kaisar Romawi. Dan permohonan itu dikabulkan oleh gubernur Romawi yang baru untuk wilayah Yudea bernama Festus. Kemudian dari penjara Kaisarea Paulus dikawal dan berlayar menuju ke Roma. Tetapi badai dahsyat membuat kapal yang membawa Rasul Paulus dan para tahanan lain itu pun karam dekat Malta. Setelah 3 bulan terdampar di Malta, akhirnya mereka dapat melanjutkan pelayaran menuju ke Roma.
Akhirnya Rasul Paulus tiba di Roma untuk mengajukan naik banding kepada kaisar. Mungkin karena Festus gubernur Romawi dalam suratnya menuliskan bahwa menurut undang-undang Romawi, sebenarnya Rasul Paulus itu tidak melakukan kejahatan penting apapun. Maka Rasul Paulus diizinkan untuk menyewa tempat tinggal pribadi. Sepertinya sebagai tahanan rumah. Karena Rasul Paulus tidak dimasukkan ke penjara ataupun kamp militer. Bukti lainnya, Rasul Paulus juga masih dapat menjalankan pekerjaannya. Walaupun tidak pernah bisa ke sinagog. Tetapi Rasul Paulus dapat mengundang para pemimpin kaum Yahudi di Roma untuk datang ke rumahnya dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Itu bukan maksud untuk membela diri, tetapi alasan Paulus adalah supaya dia dapat diizinkan untuk memberitakan Injil dan mengabarkan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah merupakan sebuah pengharapan nenek moyang bangsa Israel. Hingga pada suatu hari, banyak orang Yahudi di Roma datang ke rumahnya untuk mendengarkan pekabaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus harus menunggu selama 2 tahun sebagai tahanan rumah di Roma sebelum akhirnya diadili di hadapan kaisar. Namun dalam waktu yang 2 tahun itu, meskipun dalam penjara rumah, tetapi Rasul Paulus masih bisa menyampaikan tentang pekabaran Injil. Dan hal ini adalah bukti kemenangan Injil. Tidak ada satu kekuasaan apapun baik Yahudi maupun kekuasaan Romawi yang dapat menghentikan kemajuannya. Kesabaran dan sukacita Paulus walaupun di penjara lama dan tak adil, keberanian dan kepercayaan imannya, serta semangatnya yang bukan seperti semangat dunia, menjadi saksi bahwa ada kuasa yang lebih tinggi di dalam dirinya, yaitu kuasa Allah dibandingkan dengan kuasa dunia ini. Nah, baik adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan ya video singkat tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa ternyata kota Roma merupakan kota terakhir dalam sejarah perjalanan panjang pelayanan Rasul Paulus. Nah, di kota Roma lah Rasul Paulus pun akhirnya mengakhiri hidupnya dan dijatuhin hukuman mati waktu itu. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang video yang kita saksikan tadi ya, bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang berada di kota Roma. Dan di kota Roma dia betul-betul bisa menikmati persekutuan yang indah dengan orang-orang Kristiani yang ada di sana, orang-orang percaya yang ada di sana. Meskipun saat itu dia harus menjalani masa tahanan, tetapi dia diizinkan untuk menyewa sebuah rumah ternyata. Jadi kalau kita sekarang istilahnya tahanan luar gitu ya, dia bisa menikmati pelayanan, dia masih bisa saling menguatkan dengan jemaat Tuhan yang lain meskipun dia harus menjalani masa tahanan. Nah, dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kalau sudah beberapa minggu kita mempelajari tentang pelayanan Rasul Paulus, satu hal yang kita dapat bahwa Rasul Paulus terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah, jadi adik-adik, sore hari ini ada pelajaran penting yang bisa kita tarik dari video singkat pelayanan Rasul Paulus, dari cerita kita sore hari ini. Bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi di awal ibadah kita sudah sama-sama bernyanyi tentang bagaimana Yesus pokok dan kita carangnya.
kita mau terus hidup berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah itu menjadi berkat. Menjadi berkat itu apa Tante? Menjadi berkat itu membawa manfaat bagi orang lain. Adik-adik meskipun adik-adik masih kecil, tetapi adik-adik bisa memakai hidup adik-adik menjadi berkat. Misalnya dengan apa? Adik-adik di rumah, meskipun sekarang itu sekolahnya secara online, bukan berarti di rumah malas-malasan dan tidak membantu orang tua. Bagaimana caranya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita? Ayo sama-sama kita membagi tugas dengan adik kita, dengan ayah kita, dengan bunda kita sama-sama bagi tugas. Misalnya membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Sehingga hidup kita jadi berkat. Demikian pun waktu kita berada dimanapun, kita terus menjadi berkat. Tidak menjadi bahan olok-olokan. Artinya begini, wah susah tuh berteman sama dia. Bawaannya marah aja, nggak asik tuh main sama dia. Tapi bagaimana kita di dalam kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baik adik-adik, cerita kita sore hari ini cukup sekian. Dan cerita ini akan menutup cerita tentang perjalanan Rasul Paulus. Ya, oke, ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya di dalam, dicatat ya. Ayat hafalannya di mana ya? Tante buka dulu. Ayat hafalannya di dalam Wahyu 2 ayat 10C. Wahyu 2 ayat 10C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Baik adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kemudian kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan hati Tuhan. Baik, sebelum cerita kita sore hari ini ditutup, kita bersatu di dalam doa ya. Ayo lipat tangan, tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa yang baik, buat sore hari ini kami sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan mengajar kami dalam kehidupan kami yang masih kecil untuk menjadi berkat, untuk membawa manfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sore ini ceritanya sudah selesai. Kemudian Tante mau kasih sedikit pengumuman ya. Sore hari ini merupakan ibadah sekolah minggu kita secara online yang terakhir. Karena minggu depannya sudah bulan Desember. Wah, mau Natal, sukacitanya harus tetap melimpah, meskipun nanti kita akan menikmati Natal sekolah minggu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi sukacita Natal terus ada di hati kita. Jadi adik-adik siap-siap menerima kejutan Natal dari guru-guru sekolah minggu. Baik adik-adik, ceritanya cukup sekian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.